Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Apani dengan NIM 210101010602 ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja saya bacakan soal pertama. Jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konsultasi dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Soal yang kedua adalah berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Soal yang ketiga, berikan 2 contoh atau lebih contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Soal yang keempat, bagaimana mengatasi solusi kemiskinan di Indonesia. Dan soal yang terakhir adalah soal kelima, jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia, refleksi historis politik Islam di Indonesia. Langsung saja saya jawab. Soal pertama adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila dan memiliki 2 nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun semua sila memiliki kedudukan yang sama. Civil society merupakan sebuah konsep sistematik atau struktur kemasyarakatan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh manusia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut sistem manapun, tapi ada sistem khas bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Soal yang kedua, yaitu dengan cara membentuk Badan Anti Korupsi atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan memberikan hukum pidana yang berat agar mereka jera dan tidak berani lagi melakukannya. Dan cara penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberikan lapangan kerja kepada penduduk pribumi sehingga mereka memiliki penghasilan yang cukup, bukan memberikan lapangan kerja kepada orang lain ataupun penduduk asing. Jawaban pada soal ketiga adalah contoh pertama adalah kasus Joko Tajandra adalah seorang buronan sejak tahun 2009 dan menjerat 3 orang tersangka, yaitu Brigjen Prasetyo Utomo lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas COVID-19, dan Irjen Pol Napoleon dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas dugaan menerima uang sekitar 500 US dollar. Contoh kedua adalah kasus OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan terkait kasus suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Jawaban nomor 4 adalah yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada mereka. Adapun langkah-langkahnya adalah update data penduduk, integrasi penyaluran bansos atau bantuan sosial, subsidi administratif perintis intensif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, langkah kelima atau langkah terakhir adalah pengelolaan APBN secara cermat. Jawaban nomor 5 adalah gerakan politik keagamaan di Indonesia. Refleksi historis politik Islam di Indonesia adalah hubungan antara Islam dan negara menjadi adanya pemicu pro dan kontra terhadap pemberlakuan demokrasi di Indonesia. Perbedaan yang mendasar di kalangan internal yang diikuti oleh sikap antagonis sejumlah kelompok Islam secara aksiomatik menolak dan menerima gagasan demokrasi di Indonesia, saling berkonsep dan gerakan dengan mengusung isu-isu yang berbeda. Sekian jawaban dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.